Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa auladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aina ma qalu bi jami'il jihad wal milad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Waruwiya an Iblis halaman 80. Waruwiya diriwayatkan anna iblisa si iblis pada tuan setan nih sa'ala pernah bertanya al-imam Syafi'iyya kepada Imam Syafi'i. Jadi sidin menyamar si iblis nih, menyamar berupa bentuk manusia. Jadi betungkat pakai orang tuha menyamar. Batakun lawan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi dalam sejarah itu salah satu yang pernah dipandiri iblis secara zahir itu salah satunya Imam Syafi'i lah. Nah ini. Jadi pertanyaannya ujar iblis, ma qauluka, apa pendapatmu? Ma qauluka, apa pendapatmu? Fiman, terhadap seseorang. Orang di sini yang dimaksud adalah Allah. Jadi pendapatmu kayak apa wahai Syafi'i terhadap Allah nih? Nah itu maksudnya lah. Khalaqani, yang sudah menciptakanku, kama ikhtara, sesuai kehendaknya, sesuai pilihannya. Jadi aku nih Syafi'iyah walaupun iblis tapi itu kehendak Tuhan juga. Kayak itu tuh bahasa anunya nih. Nah sekarang apa pendapatmu terhadap Allah, apa sikap Allah kayak itu aku tuh nah. Satu, wasta'malani fima ikhfara, dan Allah itu yang menjadikan gerak dan diam yang ada di badanku ini, baik itu gerak hati, baik itu diam hati maupun seluruhnya, fima ikhtara, sekehendaknya. Dua sudah, aku yang menjadikan Allah, gerak dan diamku artinya amal seluruh yang zahir batin yang ada di diriku ini pun itu pun adalah dijadikan Allah sesuai dengan kehendaknya. Nah satu, wa ba'da dzalika, dan sesudah itu insya'a amun sidin hendak ada khalani al jannata, dimasukkannya aku ke dalam surga mun sidin hendak. Wa insya'a mun sidin hendak juga ada khalani an nara, sidin masukkan ke dalam neraka, artinya tasarah Allah. Nah tasarah Allah kayak itu loh kok etikat kita ajar si iblis nih. Mendai Imam Syafi'i artinya kan tasarah Allah nih. Nah nyawa pindah muslim meladat aku nih Allah yang menciptakan, gawianku Allah yang maulah. Nah sekarang adlun, jadi aku masuk neraka kehendak sidin, aku masuk surga kehendak sidin juga. Nah sekarang pertanyaannya, tadi kan ulasan sebelum bertanya ya, kalau adlun, apakah adil pidzalika, pada masalah itu amjarin, atau sidin tu zalim. Coba pang seandainya dipaling jadi iblis, nyawa dijadikan iblis, aku jadi Syafi'i ya Pak. Kayak itu tuh bahasa anunya tuh. Nah kan pertanyaannya berat nih kan, berat pertanyaannya. Untungnya yang ditakoni Imam Syafi'i lain kita ya, kalau jaga kita apa ada. Panadzara fi kalamihi, maka Imam Syafi'i berpikir pikir sih panadzara fi kalamihi lawan ucapan si orang tua tadi nih. Nah Imam Syafi'i tahu berarti iblis nih, tahu aja mesin kisah ada tahu gitu. Nah panadzara fi kalamihi, losin berpikir, lawas jusin berpikir, summa tuh nah, summa qala, imba tuh hanyar menjawab, ujar Imam Syafi'i, ya hadza, wahai jorong bari, wahai kisanak, kan kada tahu naran siapa bang ya kuno nih, wahai si fulan, kita ucil. Nah gitu tuh, in kana khalaqaka, jika Allah menciptakanmu itu, lima turidu anta, sesuai dengan pesananmu, artinya memang kehendak engkau, yang berkehendak nyawa tuh becungul atas kehendak nyawa lah. Kita nih ada atas kehendak kita, artinya kita ini milik kita sendiri.
Nah, maka kasus yang di atas itu faqad maka sungguh Allah sudah menjalim engkau. Seandainya kita nih berisi hati, berisi tubuh, berisi tangan, berisi anggota tubuh, berisi ger dan diam, itu dari kita ampunnya. Lalu kita ditakdirkan Tuhan masuk neraka, faqad zalamaka, maka Allah menjalim engkau darnya. Wah iblis saya. Bahasa sederhananya kayak ini. Cakanya pian itu becungul atas kehendak pian, dan yang maulah pian sendiri, maulah gerak dan diam pian sendiri, lalu pian ditakdirkan masuk neraka, berarti Allah menjalim pian darnya. Satu dulu, belum tutung jawabannya. Nah, wa in kana khalaqaka lima yuriduhu huwa, tetapi jika Allah menciptakan engkau lima yuridu, pada perkara yang Allah sendiri menghendaki, artinya Allah yang menjadikan, Allah yang maulah, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang berkehendak di situ tuh. Nah, maka jawabannya sesuai Quran, fala yus'alu amma yaf'alu. Maka jangan ditanya amma yaf'alu, tentang apa yang Allah perbuat. Nah, jadi jawaban sidin berdalil langsung Quran, fala yus'alu amma yaf'alu, fala yus'alu amma yaf'alu. Maka jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Kenapa? Karena kita becungul kehendak sidin. Karena ini kehendak Allah, terserah sidin Kita dijongolakan sidin yang berkehendak. Kita digerakkan sidin berkehendak. Ujung-ujungnya pun terserah sidin. Nah, lain cakanya mulai asal. Nang kene contohna supaya lebih paham lah. Ini masih terang PHG lihat nih. Misalnya kayaknya ulun ini sugih, bisi harta 750 triliun. Banyak lo nih. Lalu ulun membangun rumah 1 miliar. Jadi nilainya untung rumah tuh 1 miliar. Mau bangun rumah 1 miliar. Orang memandang bagus, baik, bagusnya rumah itu aja. Tapi orang tuh memandang bagus saja, lain puninya penulun, ya kada. Terserah ulun Mbah itu ulun kiau tokang julun. Hancur aja rumah ini sudah. Biasa kita bangun di sana aja pulang. Kada jadi di sini. Kenapa aja tokang? Terserah aku Aku ampunnya. Dan aku punya bisi tanah situ aja pulang kita bangun. Bangun situ pulang. Ya tokang, ayo ada bapak asal digaji ya. Nah, gawip. Jadi yang dibangun bangun ini, lo orang yang menyambat tuh, menitulah aja. Rumah kehancuran dibongkar pulang aja. Ya kalau, nah sekarang pertanyaannya, apakah ulun yang membongkar rumah yang hanyar ulun jadikan nih, ulun berbuat zalim? Ada siapa yang rugi? Rumah-rumah ulun, tanah-tanah ulun, sana ulun Nah, yang zalimnya kayak ini, pian membangun rumah. Tuntung datang ulun akui rumbaknya sudah julun tanahnya tanah ulun julun. Nah, ulun jalim benernya. Paham lah nih. Nah itu jawabannya. Tuh analoginya tuh. Jadi tasarah Allah Ta'ala bahasa kita nangkainnya. Tapi ini tauhid lah, etikat, memujurkan etikat. Tapi Allah tuh kada sekejam itu bang lah. Nah cuman nih etikat kita nangkaya itu etikat. Jadi Allah bersifat jais. Ini kan penjabaran jais. Nah, sifat yang ke-21 nih. Nah, iblisnya hanyar aja terpikir bahwa Allah ada bersifat 21, hanyar jajon ini. Lagi semalam ke 20 aja sini paham. Hanyar aja terpikir jais ini. Oh, iya. Lalu mana hafil Imam Syafi'i? Jadi Syafi'i aku lah sudah tahunin tuh. Nah, jadi misalnya kayak inilah, jar Allah Ta'ala nyawa beribadah kutulungi, asalnya nyawa ke dada kujadiakan, batu kusuruh beribadah kutulungi, hakikatnya aku yang bagawi aja Tuhan. Nah lalu seandainya nyawa kada ku gaji, kada salah jual lo aja Tuhan, ya Allah. Artinya kada ku balas dalam surga tuh kada apa-apa aku ada menjalim nyawa mulai bahari menganggur ya. Nah, lalu ternyata Allah Ta'ala itu bersifat karim, maha pemurah, ya kalau Raub, Rahim, Rahman. Nah ya kalau kan luar biasa Allah Ta'ala nih. Nah maka kenapa Allah memberi surga itu karena sidinah bersifat Rahman Rahim, bukan karena amal kita kan ada bisi amal. Nah kayak itu. Maka waktu kita beribadah yang kita pandang adalah kekuasaan Allah, rahmatnya Allah atau kemurahan Allah. Karena pulang kainannya yang kita harap adalah rahmat Allah juga.
Yang sekarang yang kita lihati rahmat Allah, yang kainannya yang kita harap adalah rahmat Allah juga. Amun kita sabaharian kalanya tapi harap sudah, artinya kadada baisi kisah tuh sabaharian kala. Jadi jawaban Imam Syafi'i ini telak benar lah. Jadi Imam Syafi'i cakanya batang tubuh pian tu ampun pian jalim ya Allah Ta'ala, tapi batang tubuh pian itu ampun Allah Ta'ala terserah sini naik. Nah itu bahasa sederhananya tuh. Fatmahalla, maka seketika hilanglah si iblis tadi, lenyap di kita. Artinya kan hilang, ila ansara la syai'a, sehingga kada bebakas lagi. Sekalinya summa qala, becungul pulang. Becungul pulang iblis tadi. Iblis aku asa kada puas lagi nah. Sesekali aku bongkar rahasia. Jadi si iblis, wallahi demi Allah. Nah, ini iblis luar biasa walaupun katulahan lawan Tuhan, tapi tetap masih mengakui Tuhan, adanya Tuhan Allah atau Allah sebagai Tuhan, itu iblis. Kalau sopir Firaun maka jadi kejahatan pian derajatnya tertinggi Firaun pada iblis. Amal iblis ini walaupun jahat kayak ini masih ada wani lawan Tuhan, masih mengakui ya, Tuhan itu Allah. Kalau Firaunnya mengaku Tuhan. Nah ini. Jadi wallahi demi Allah ya iblis nah. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, laqad akhrajtu, sungguh aku sudah mengeluarkan, arti mengeluarkan ini merusak iman, bimas alati dengan sebab pertanyaanku ini, hadhihi pertanyaanku ini nah, yang ku keluarkannya imannya ku rusak sebanyak sab'ina alfa abidin, 70.000 ahli ibadah. Kutes, kutakuni dengan pertanyaan kayak ini, langsung inya rusak imannya, langsungnya menganggap Allah Ta'ala itu jahat, langsungnya menganggap Allah Ta'ala kada adil. Bahkan ada yang ampih beriman non Allah Ta'ala, rusak. Berapa ikung yang rusak? Sab'ina alfa abidin, 70.000 ahli ibadah. Ini ahli ibadah aja. Makanya yang bagus nih tuh alim, lalu katujuh ibadah, jangan ibadah katujuh dahulu, alim kada. Kan orang alim ini guringnya aja iblis takutan, apalagi bangunnya ya. Kalau orang ahli ibadah aja kada alim tuh nah. Nah itu tuh ditawakan iblis aja, bestinja hehehe aja iblis. Orang yang ukuran yang seperapat jam timbul sejam setengahnya tuntung bestinja aja. Kenapa? Tawakan iblis. Ya Allah, kenapa ini kada alim bang? Lalu rasa kada berhasil, karena bodoh pulang. Paling lawas seberapa jamnya, sejam setengah aja bang bodoh. Kenapa kada alim? Sembahyang kayak tujuan macam-macamnya. Jadi tuh pun iblis itu banyak benar anunya ya Allah. Akhirnya ada tuh, karena ada menakibnya insya Allah ya Allah, belum tuntung lagi. Menakib iblis. Jadi iblis 70.000 ahli ibadah ku keluarkan, maksudnya imannya tercabut, keluar dari pangkat min diwanil ubudiyah, dari wilayah orang-orang yang menjadi hamba Allah yang sejati. Nah, padahal sudah kedudukannya mantap ahli ibadah, tapi tak keluar dari ahli ibadah, dari maqam kedudukan ahli ibadah itu tak keluar, ini tercabut gara-gara pertanyaan itu aja. Maka ini nih termasuk jurus iblis yang paling terakhir ini nih. Kan ada 7 jurus loh kok. Yang ini terakhir nih. Yang terakhir. Maka dijawab oleh para ulama, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kan kayak ini iblis tuh. Ini kan salah satu pertanyaannya kayak ini. Ada juga pertanyaan yang lain cuma semaksud saja. Jar iblis nyawanin tuh alim benar, menuntut ilmu, rajin, alim. Betul jadi guru besar, banyak murid. Amal ibadah gawiannya seluruhnya ibadah ikhlas, ada seluruhnya mutabah kepada Rasulullah, luar biasa. Nah, ada kejahatan di dirinya wa, tapi yang ianya apa takdir, ujar si iblis nih. Nah, itu tentu terbayang karena di dalam otak si wali Allah Ta'ala, apabila nyawa tulisannya masuk neraka, tatap nyawa masuk neraka. Wahai si waliai, jadi si iblis kan, iblis itu nyabat walinya wala aja. Nya kan dahulu-dahulunya. Nah, lalu berpikir si tuan wali ini nih. Ya kalau, nah cuma ada jawaban. Setiap pertanyaan ada jawaban.
Jadi pertanyaan ada jawaban. Jawabannya jar Nabi kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap seseorang dimudahkan untuk menuju takdirnya. Kalau takdir kita masuk neraka, mudah kita menggawi maksiat. Kalau takdir kita masuk surga, mudah juga kita menggawi ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah. Nah, ninto. Tapi itu jawaban, salah satu jawaban. Ada juga jawaban wali Allah Ta'ala yang berbeda. Iblis menggoda. Ya, iblis godanya kayak tadi juga, takdir juga yang ianya. Nyawa mun masuk neraka, masuk neraka mun dasar sudah takdir masuk neraka. Itu tulisan yang ianya dan kada kau dirubah, ujar si iblis. Nah, lalu oleh orang yang wali Allah Ta'ala yang ma'rifat Allah ini ujar si wali tadi, aku iblis saya sebahari kalanya memang kada surga yang kau tuju, jadi kada apa-apa aku yang ku harap tuh ridha Allah. Amun Allah tuju, wahai su iblis, ridha aku masuk neraka, silahkan. Nah, tak kalah iblis nih jawab ini. Karena kan iblis itu tujuannya kan supaya kita masuk neraka. Ternyata kita nih wani silang misalnya. Lebih nek kan orang wali itu, makanya orang wali ini kan mulai dari awal melangkah pamulaan menuju Allah itu sudah di hati ada ikhlas. Ya kalau kada lagi memandang, bahkan bukan hanya yang urusan dunia, urusan akhirat kada dipandangnya lagi. Nah, ridha Allah yang ditujunya. Seandainya ridha Allah tuh andaknya dalam neraka, datanginya neraka tuh. Nah, itu. Wa alam, ketahuilah ulihmu, anna misalal qalbi misalu hisnin. Perumpamaan hati itu diperumpamakan seperti hisnin, benteng. Jadi hati itu seperti benteng, di dalamnya ada iman, ada ridha, ada sabar, ada syukur dalam hati itu. Nah, cuma jadi seperti benteng. Wasyaitanu aduun, sedangkan setan itu musuh yang mengintai, yang hendak merusak iman, merusak ridha, merusak tawakal. Sedangkan itu di dalam hati. Maka hati ini membentengi itu. Yuridu ayyadkhulal hisna, dan setan itu menghendaki masuk ke dalam benteng tersebut. Nah, mun sudah setan masuk, nah ya dah. Maka munnya masuk fayamlikahu, dia yang menguasainya. Wa yastawala alaihi, dan yang mengatur-atur lawan hati tadi. Yang sudah setan masuk ke situ. Wala yaqdiru, dan tidak ada sanggup seseorang ala habdil hisni, memelihara benteng tadi, yang hati nih, minal aduwi, dari musuh, yaitu setan tadi, illa, kecuali. Nah, jadi caranya supaya benteng terjaga, caranya hanya satu. Kada sanggup menggawi memelihara benteng itu kecuali bihira satia buabil hisni, dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut. Sebab setan itu ya masuknya melewat pintu juga. Jadi menghendak benteng itu aman, pintunya dijaga. Wa madakhilihi, dan tempat-tempat masuk selain pintu kayak jendela, lulungkang ya kala. Nah, wa mawadhi'i talmihi, dan tempat-tempat yang ada celahnya di hati ini tuh. Nah, ya kan bisa juga kayak rumah juga ya kalau kuat benar. Lawangnya, jendelanya, baka piting, gonol, bagimbok segala macam. Tapi di belakang rungkang. Nah, japok misalnya nih. Kau masuk di situ, jadi bukan hanya pintu, bukan hanya jendela, bisa ada celah-celah yang lain yang beluang-luang yang kau dimasuki benteng nih tuh. Nah, maka wala yaqdiru ala, nah, jadi satu lah. Jadi mun hendak memelihara hati itu kada sanggup sebenarnya kecuali dengan cara satu-satunya tuh, yaitu memelihara pintu-pintu masuknya. Nah, wala yaqdiru ala hirasati abwabihi, pulang semuanya lah. Dan kada sanggup seseorang ala hirasati abwabihi, memelihara pintu-pintu benteng tadi lah, man oleh orang. Nah, man itu jadi fa'ilnya lah. Jadi wala yaqdiru fi'il, kada sanggup ala hirasati abwabihi, untuk menjaga memelihara pintu-pintunya, man oleh orang, la yadriha, yang kada mengetahui akan pintu-pintunya. Nya kada tahu mana pintunya, mana jendelanya, karena kada tahu dikiranya ini pintunya dijaganya di situ, padahal pintunya di sana, masuk ke setan di situnya. Nah, jadi mun hendak menjaga benteng, jaga pintu-pintunya. Tapi kita kada kawa menjaga pintu, kita kada tahu di mana pintunya pulang di sini. Nah, maka fahimayatul qalbi, maka bermula memelihara hati atau menjaga hati, an waswasi syaitan, dari godaan syaitan atau dari bisikan syaitan, itu hukumnya wajib. Nah, wajib untuk khabar mubtadanya.
Wa huwa, dan menjaga hati itu fardu ainin, kewajibannya sifatnya fardu ainin. Fardu ain kada kau diwakilakan. Kelupang bini lawan laki, dua laki bini walaupun sabental jar yang bini pian aja yang menjaga hati, ulun wakilan ke pian kada kawa. Jadi masing-masing alam mukallafin terhadap orang-orang yang sudah mukallaf. Wama, nah pulang kisahnya lah. Wama la yutawassalu ilal wajibi, dan apapun, mak itu apapun, la yutawassalu ilal wajibi, yang tidak bisa sempurna mengerjakan yang wajib, tidak sempurna mengerjakan yang wajib, illa bihi, kecuali dengan sesuatu itu, bahwa maka sesuatu itu pun aidon wajibun, menjadi wajib juga hukumnya. Nah, jadi nangka ini maksudnya. Kita wajib menjaga hati dari godaan setan. Ya kalau, tapi kadang-kala hati ini sempurna dijaga kecuali menjaga pintu-pintunya. Sebab setan itu masuk melihat pintu. Nah, maka menjaga pintu pun jadi hukumnya wajib. Nah, imbah itu pulang kadang-kala kita bujur-bujur menjaga pintu dengan sempurna, mungkin kita kada tahu mana pintunya, mana lawangnya. Nah, maka mengetahui lawang-lawang pintu-pintu yang dibinting itu pun jadi wajib juga. Itu yang disebut, ini kaidah usul fiqh nih, mal yatimul wajib ila bihi, bahwa wajib. Nah, wala yutawassalu ila dab'i syaitan, maka tidak bisa dihasilkan ila dab'i syaitan, untuk menolak syaitan tadi, illa kecuali bima'rifati madakhilihi, dengan mengetahui pintu-pintu masuknya syaitan. Kayak apa aja kita hendak mahalau syaitan kada sempurna kecuali kita tahu di mana ini cagar masuk. Jadi kalau kita menjebak ya, kalau kita kada tahu sakanaknya Nah, pasarat, nah ini kesimpulannya nah. Pasarat, natijahnya kita tadi kan ulasan jadi atas tuh. Nah, pasarat, maka jadilah ma'rifatu madakhilihi wajibatan, meminandui pintu-pintu hati yang cagar dimasuki oleh syaitan tadi hukumnya wajib. Nah, jadi menjaga hati hukumnya wajib. Kayak apa caranya supaya hati dijaga? Pintu-pintunya dijaga. Di mana pintunya kada tahu, nah berarti mengetahuinya jadi wajib juga. Nah, wa madakhiluhu abwabuhu, dan bermula tempat-tempat masuknya syaitan ke hati, wa abwabuhu, dan pintu-pintunya hati itu secara garis ganal sifatul abdi, sifat-sifat manusia itu sendiri. Nah, jadi sifat-sifat manusia ini itulah yang menjadi lawangnya, pintunya bagi syaitan masuk. Sifat wahya kasiratun, dan sifat-sifat manusia yang menjadi pintu masuk bagi syaitan ke hati katsirah, banyak benar. Nah, berarti banyak ya tugas kita mengetahui itu ya kalau. Nah, penting banget kita tahu kenapa pintunya yang cagarnya masuk. Minha diantaranya nah, al-ghadabu wasyahwatu. Al-ghadabu itu marah, wasyahwatu keinginan yang jahat, syahwat darahnya marah dan keinginan yang kada baik. Nah, jadi seandainya tuh nih sedikit adalah, seandainya kita tuh sarik, itu sama kita membuka akan hati kita supaya setan masuk. Sebab sarik itu pintu bagi setan masuk ke dalam hati. Nah, seperti yang sudah kita tahu. Jadi orang yang sarik itu makanya disuruh bau dulu kok. Supaya apa? Supaya sariknya hilang. Sebab dengan hilang sarik, hilanglah pintu tadi. Fa innal ghadaba, karena sesungguhnya marah itu gaulul aqli, kerusakan pada akal. Rusak akal, konslet ya kita. Wa idza da'ufal aqlu, apabila akal ini lemah, apabila lemah si akal nih, hajama jundus syaitani, maka menyeranglah tentara syaitan. Wa kullama, apabila ghadibal insanu, marah oleh seseorang manusia, la'iba syaitanu bihi, maka mempermainkanlah oleh syaitan dengan manusia tadi. Jadi mun hendak manang melawan syaitan, jangan sarik. Sarik yang kada beralasan tuh.
kama yal'abu sabiyyu bil qurrati, sebagaimana mempermainkannya oleh kanak-kanak bil qurrati dengan bola. Jadi hati kita tuh kayak bola, disipak-sipaknya kan anak tulung bola ya, kalau sakahandak hatinya memainkan bola tadi, kayak tujuh hati kita bila sudah marah sakahandak setan mempermainkan. Waqad dzukira, pernah diceritakan, anna ba'dal auliya, sebahagian wali-wali nih, qala li iblis. Jadi wali ini kadang bisa juga bertamu non iblis, bepandir, baucap sebagian wali nih ujar betakon non iblis, ujar si wali tadi, arini on ya arini arini perlihatkan kepadaku, kaifa taglibu ibna adam, kayak apa caranya nyawa mengalahkan manusia. Ujar si orang wali tadi nih, nyawa tuh iblis saya, padahal kan rahasianya kenapa mati manang tarus kalah manusia ini, kenapa rahasianya? Pokoknya ujar iblis, akhidhuhu, aku sanggup menguasainya manusia tuh, indal ghadabi, ketika inya sudah marah, wa indal hawa, dan ketika inya sudah dikuasai hawa nafsunya, maka waktu itu aku sudah menguasai inya. Nah, satu sudah ya, kalau panjang lagi nih, makanya panjang permasalahannya nih, insyaallah bersambung lah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasida waghfir lana ma madha ya wasi'an karam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.